Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Hikmat dengan NIM 21220508. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem keamanan yang berbasis kriptografi. Nah, apa itu kriptografi? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Kriptografi adalah praktik melindungi informasi melalui penggunaan algoritma kode. Ada dia kode hash dan kode tanda tangan. Informasi dapat dalam keadaan seperti file pada hard drive, bergerak seperti komunikasi elektronik yang dipertukarkan antara dua pihak atau lebih, atau sedang digunakan saat menghitung data. Nah, begitu banyak kode atau sandi yang digunakan dalam bentuk melindungi data. Tapi kali ini kita akan membahas tentang kriptografi, dan masih ada hal-hal yang lain dijelaskan, itu disambung oleh teman-teman saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, NIM 21220492. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari kriptografi modern. Kelemahan dari kriptografi modern seringkali berkaitan dengan kemungkinan adanya kerentanan terhadap serangan kriptoanalisis yang belum diketahui, atau kemajuan dalam komputasi kuantum yang dapat mengancam kriptografi saat ini. Selain itu, faktor seperti kesalahan implementasi, kelemahan dalam pengelolaan kunci, dan serangan sampingan yang juga dapat mengancam keamanan sistem kriptografi. Selain itu, kriptografi modern juga memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi komputensi, kompleksitas algoritma yang sulit untuk dipecahkan atau diimplementasikan, serta risiko keamanan yang terkait dengan kemungkinan kebocoran informasi sensitif atau kerentanan terhadap serangan yang belum diketahui. Selain itu, ada juga risiko adopsi teknologi yang kurang matang atau standar yang belum teruji secara luas, yang dapat meninggalkan celah bagi pelanggaran keamanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Ajami atas NIM 21220461. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil video saya yang berjudul jenis-jenis serangan terhadap kriptografi. Oke, serangan kriptanalisis terhadap kriptografi dapat dikelompokkan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada berdasarkan keterlibatan penyerang dalam komunikasi. Serangan dapat dibagi atas dua, yaitu yang A, serangan pasif atau passive attack. Pada serangan ini, penyerang tidak terlibat dalam komunikasi antara pengirim dan penerima. Namun, penyerang menyadap semua pertukaran pesan antara kedua entitas tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang digunakan untuk kriptanalisis. Oke, yang ada juga yang B, yaitu serangan aktif atau active attack. Pada jenis serangan ini, penyerang mengintervensi komunikasi dan ikut mempengaruhi sistem untuk keuntungan dirinya. Misalnya, penyerang mengubah aliran pesan seperti menghapus sebagian ciphertext, terus mengubah ciphertext, menyisipkan potongan ciphertext palsu, mereply pesan lama, mengubah informasi yang tersimpan, dan sebagainya. Oke, yang kedua itu ada berdasarkan banyaknya informasi yang diketahui oleh kriptanalis, maka serangan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis juga, yaitu ada ciphertext only attack. Ciphertext only attack ini adalah
jenis serangan yang paling umum namun paling sulit karena informasi yang tersedia hanyalah ciphertext saja. Cryptanalysis memiliki beberapa ciphertext dari beberapa pesan, semuanya dienkripsi dengan algoritma yang sama. Oke, ada juga yang B, yaitu Knauf plaintext attack. Knauf plaintext attack ini adalah jenis serangan di mana cryptanalysis memiliki pasangan plaintext dan ciphertext yang berkoresponden maksudnya. Terus ada juga yang C, yaitu chosen plaintext attack. Sebagian jenis ini lebih hebat daripada Knauf plaintext attack karena cryptanalysis dapat memiliki plaintext yang dimiliki untuk diidentifikasikan. Oke, yang ada juga yang D, yaitu Chosen ciphertext attack. Chosen ciphertext attack ini adalah jenis serangan di mana cryptanalysis memiliki ciphertext untuk dideskripsikan dan memiliki akses ke plaintext hasil deskripsi. Terus selanjutnya ada juga yang ketiga, yaitu berdasarkan teknik yang digunakan dalam menentukan kunci, maka serangan dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada exhaustive attack atau brute force attack. Dan yang B, yang kedua itu ada analytical attack, dan yang ketiga juga ada related key attack, dan yang keempat ada Rubber House cryptanalysis. Oke, mungkin segitu saja hasil dari presentasi saya. Mungkin kurang lebih saya banyak salah kata ataupun salah menyebutkan sehingga patah-patah. Saya minta izin, minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo leleku, perkenalkan nama saya Rizky Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kriptografi. Kriptografi ini sangat penting untuk menjaga suatu keamanan informasi ataupun data. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari kriptografi. Yang pertama itu ada kerahasiaan data. Di sini memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki akses informasi yang berhak memiliki sandinya, sehingga data tetap dirahasiakan dan tidak dapat diakses oleh pihak lainnya. Dan yang kedua, di sini ada integritas data. Di sini integritas data yaitu suatu informasi yang mengamankan data dari manipulasi sehingga data tetap utuh dan tidak dapat diubah-ubah oleh orang lain. Dan di sini ada yang ketiga, ada autentikas suatu pengguna. Di sini menjelaskan tentang memverifikasi identitas pengguna atau entitas, memastikan bahwa informasi yang diterima berasal dari sumber yang sah ataupun yang pasti. Dan yang keempat itu ada keamanan transaksi, yaitu keamanan transaksi keuangan. Di sini menjelaskan tentang pelindungan transaksi keuangan daring data pribadi, memastikan keamanan dan integritas transaksi. Dan kelima itu ada penerapan dalam bidang kehidupan kita sehari-hari ya. Di sini kita bisa ambil kesimpulan ataupun example dari WhatsApp yang kita pakai dengan sehari-harinya. Di sini dia memprivat ataupun melindungi pesan serta dengan SSL ataupun TLS pada suatu situs web yang kita gunakan, yaitu WA. Dengan demikian, kriptografi ini memainkan peran sentral dalam melindungi data sensitif dan memastikan keamanan informasi dalam area digital modern yang saat ini kita gunakan sama-sama. Oke, leleku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Depriandisyan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis kriptografi. Kriptografi sebagai metode enkripsi data terdiri dari 3 jenis. Penggunaannya nanti akan disesuaikan menurut kebutuhan. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada symmetric key. Jenis
kriptografi yang pertama, yakni symmetric key. Pada jenis kripto symmetric key, pengirim dan penerima informasi hanya menggunakan satu kunci untuk melakukan enkripsi dan deskripsi informasi. AES atau Advanced Encryption System merupakan standar algoritma yang digunakan pada metode ini. Yang kedua ada yang namanya public atau asymmetric key. Asymmetric atau public key kriptografi adalah jenis kriptografi yang memanfaatkan dua kunci yang saling berkaitan sebagai public dan private key. Kedua kunci ini dipasangkan sehingga kode enkripsi dan data di dalamnya masih terjaga kerahasiaannya. Metode yang digunakan pada jenis kriptografi ini adalah RSA. Yang ketiga ada yang namanya hash function. Jenis kriptografi hash function menggunakan persamaan matematika, sehingga metode ini tidak memerlukan kunci apapun karena telah disesuaikan untuk pengiriman data satu arah. Jenis ini menggunakan sistem merangkum informasi dan mengirimkan penjelasan hasil rangkuman tersebut. Nantinya algoritma akan mengambil nilai numerik sebagai input dan menghasilkan pesan akan diringkas oleh hash. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.